Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-89, 90 dan 91 dari surah Ali Imran, yaitu dua ayat yang terakhir dari juz yang ketiga. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Dua ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang sebelumnya menerangkan bahwasanya apabila seseorang itu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka Allah akan menerima taubatnya. Tetapi apabila seseorang itu tidak bertaubat kepada Allah, maka ia berarti akan mati dalam kesesatan. Maka untuknya adalah siksaan. Kemudian apabila seseorang bertaubat di dunia tapi taubatnya tidak sungguh-sungguh, hanya di mulut saja, di hati tidak, maka taubatnya pun juga tidak diterima oleh Allah. Ia berada dalam kesesatan dan ia pun juga akan mendapatkan siksaan. Nah, jadi manusia ketika di dunia ada dua kelompok. Apabila dilihat dari asal mereka, apabila mereka itu dahulunya di dalam kekufuran, kemudian mereka bertaubat kepada Allah dengan memeluk Islam, maka Allah pun menerima taubat mereka, maka beruntunglah mereka. Di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat pun akan mendapatkan kebaikan, karena kehidupan kita adalah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Satu lagi kelompok adalah orang yang tidak mendapatkan keberuntungan di dunia dan tidak pula mendapat keberuntungan di akhirat. Di dalam ayat sebelum ini disebutkan bahwasanya orang yang tetap dalam kekufuran sementara mereka telah mengetahui kebenaran, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat sebelum ini disebutkan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, sementara agama Islam itu telah dibawa semula, telah disampaikan kembali oleh Rasulullah SAW sebagai Rasul yang terakhir, karena kita telah terangkan bahwasanya agama para Rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir adalah agama Islam. Nah, apabila mereka tidak mau menerima agama Islam, mereka tetap dalam kekufuran, maka mereka ini tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia. Disebutkan dalam ayat sebelum ini, mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh sesiapa yang bisa melaknat.
itu di dunia, dan di akhirat pula mereka akan mendapatkan siksaan. Nah, tentang siksaan ini disebutkan dalam 2 ayat terakhir yang akan kita pelajari pada kesempatan ini insyaallah. Akhirnya apabila mereka mendapatkan siksaan di dunia dan juga siksaan di akhirat, maka keburukanlah yang mereka dapatkan. Dan dengan 2 ayat ini ia menjadi ancaman bagi kita supaya kita menjadi berhati-hati. Jangan sampai kita mendapatkan kerugian, keburukan, tidak di dunia dan tidak di akhirat. Kita tidak mau mendapatkan keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Maka mudah-mudahan dengan 2 ayat ini kita jadi lebih berhati-hati sehingga tidak mendekati kekufuran. Karena ramai pada hari ini masih lagi mengaku sebagai yang beragama Islam, tetapi rupanya telah terkeluar dari agama Islam karena sedikit demi sedikit telah melakukan kekufuran seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Akhirnya mereka sama sekali tidak lagi menunjukkan diri sebagai seorang yang beragama Islam, karena beragama Islam bukan hanya sekedar pengakuan di mulut, tetapi mesti dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Akhirnya tanpa mereka sadar, mereka sebenarnya telah terjatuh ke dalam kekufuran. Akhirnya keburukan didapatkan di dunia, kemudian juga keburukan akan didapatkan di akhirat. Akhirnya sia-sialah hidup di dunia dan akan sengsaralah hidup di akhirat. Inilah dia 2 ayat terakhir dari juz yang ketiga, dan ia merupakan lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Mudah-mudahan dengan 2 ayat ini akan bisa menjadi petunjuk, menjadi bimbingan bagi kita, sehingga kita akan tetap menjaga keimanan kita, sehingga kita akan tetap memelihara diri di dalam agama Islam sehinggalah kita meninggal dunia. Karena Allah telah ingatkan sebelum ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Maka mudah-mudahan ayat ini akan menjadi peringatan bagi kita semua insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humudz dhallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, ba'da imanihim, setelah keimanan mereka. Apa maknanya kafir setelah beriman? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Tsumma zdadu kufran, kemudian bertambah-tambah kekufuran mereka. Lan tuqbala taubatuhum, sekali-kali tidak akan diterima taubat mereka. Wa ulaika, dan mereka itu humudz dhallun, mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mereka itu mati, wa hum kuffar, dalam keadaan kafir, mereka mati dalam keadaan kafir. Falan yuqbala min ahadihim, maka sekali-kali tidak akan diterima dari seseorang mereka mil'ul ardi, sepenuh bumi, zahaban, berupa emas. Meskipun emas itu sepenuh bumi mereka berikan di jalan Allah untuk menebus kematian di dalam kekufuran, mereka mati dalam kekufuran.
Mati dalam kekufuran bermakna mati dalam kesesatan. Itu adalah malapetaka yang akan membawa kepada siksa. Kemudian ingin menebusnya dengan emas yang banyak, yaitu sepenuh bumi, tidak akan diterima. Walau iftada bih, dan kalaupun mereka menebus dengan emas sepenuh bumi pun tidak akan diterima tebusan tersebut. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, azabun alim, azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka seorang penolong pun. Kita ulang dari awal ayat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman, kemudian bertambah-tambah kekufuran mereka, sekali-kali tidak akan diterima taubat mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali tidak akan diterima dari seseorang dari mereka itu sepenuh bumi berupa emas. Dan kalaupun mereka itu menebus, tidak akan diterima tebusan itu dari mereka. Mereka itu, bagi mereka azab yang pedih, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Inilah dia dua ayat, yang dari kedua ayat ini dapatlah diketahui bahwasanya orang-orang yang kafir tetap dalam kekufuran, bertambah-tambah dalam kekufuran, maka akan mendapatkan keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Di dunia mereka ini disebut sebagai orang-orang yang sesat karena menyimpang dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus, dari jalan yang menyampaikan ketujuan. Kemudian apabila mereka tersesat, maka mereka gagal dalam menjalani ujian hidup, maka untuk mereka azab yang pedih. Inilah dia ringkasan dari dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Tafsir ayat yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang panjang ini kita akan semakin dekat dengan kandungan ayat, sehingga ayat ini betul-betul menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kita. Karena tidaklah Al-Quran ini diturunkan melainkan sebagai petunjuk. Tetapi bagi semua manusia tidak. Hanya bagi orang-orang yang ingin memelihara diri saja Al-Quran menjadi petunjuk. Orang-orang yang memelihara diri disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang memelihara diri. Apabila kita betul orang-orang yang memelihara diri sehingga terpelihara diri dari murka Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tetapi bagaimana caranya? Caranya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak hanya sekedar dibaca tetapi juga difahami. Ayat yang ke-90. Ayat yang ke-90 menerangkan tentang orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru. Orang yang kafir yang bagaimana? Karena orang yang kafir itu umum, maka diterangkanlah orang-orang yang kafir setelah mereka beriman. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman. Siapa yang dimaksudkan dengan orang yang kafir setelah beriman? Bermakna dulu beriman tetapi sekarang kafir. Nah, bermakna mereka ini adalah orang yang kafir setelah beriman. Siapa yang dimaksudkan? Ulama tafsir memberikan penjelasannya. Pertama, yang dimaksudkan adalah ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah orang-orang kafir, tetapi dahulunya mereka adalah orang-orang beriman.
Kapan mereka itu dahulu beriman? Dahulu mereka beriman ketika pada masa Nabi Musa alaihi salam. Dahulu mereka beriman ketika pada masa Nabi Isa alaihi salam. Mereka beriman ketika itu. Tetapi dalam perjalanan waktu mereka tinggalkan ajaran Nabi Musa, mereka tinggalkan ajaran Nabi Isa, maka mereka menjadi kafir. Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir setelah beriman. Itu pendapat pertama dari ulama tafsir. Pendapat yang kedua, siapa orang-orang yang kafir setelah beriman? Mereka itu juga adalah umat Islam. Nah, karena dalam ayat ini secara umum disebutkan, tidak ada disebutkan secara khusus adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka apabila tidak disebutkan bermakna umum. Apabila umum, siapa saja, termasuk orang-orang Islam sendiri. Kemudian setelah itu mereka menjadi kafir, maka kita sebutlah orang Islam yang kafir disebut murtad. Dahulu dia beragama Islam, ayahnya Islam, ibunya Islam, dia lahir dalam keadaan beragama Islam, dia baca Quran, dia ke masjid, tapi karena supermi, karena pemberian bantuan, beasiswa, kemudian pekerjaan, akhirnya dia keluar dari Islam. Maka mereka ini adalah orang-orang yang kafir setelah mereka beriman. Bagaimana keadaan mereka ini? Allah beritahukan, "Tsumma zdadu kufran." Keadaan mereka setelah mereka memilih kekufuran, padahal sebelumnya mereka beriman, bertambah-tambah kekufuran mereka. Bermakna bertambah jauh dari keimanan kepada Allah. Bertambah kufur, bahkan ada di antara mereka yang menentang keimanan, menentang kebenaran, menjadi musuh kebenaran. Bukan hanya berdiam diri, tetapi mereka menyerang kebenaran, menghina kebenaran. Nah, bermakna mereka ini adalah tsummazdadu kufran, bertambah-tambah kekufuran mereka. Lan tuqbala taubatuhum, sekali-kali tidak akan diterima taubat mereka. Apa makna sekali-kali tidak akan diterima taubat mereka? Kalau memang mereka itu kafir, kemudian bertambah-tambah kekufuran, apakah mereka itu ada bertaubat? Coba lihat ayat ini. Mereka itu kafir, memang dahulunya mereka beriman, sekarang mereka kafir, kemudian bertambah-tambah kekufuran mereka. Kalau bertambah-tambah kekufuran mereka, ada mereka bertaubat? Mana ada mereka bertaubat? Tetapi dalam ayat ini Allah menyebutkan sekali-kali tidak akan diterima taubat mereka. Bermakna kalau sekali-kali tidak akan diterima taubat mereka, bermakna mereka ada bertaubat, tetapi taubat mereka tidak diterima. Tapi kapan mereka bertaubat? Faham? Kurang faham? Ulang lagi. Lihat awal ayat, Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman. Dahulu mereka beriman, sekarang mereka kafir. Kemudian bertambah-tambah kekufuran mereka. Apabila bertambah-tambah kekufuran mereka, ada mereka bertaubat? Tidak ada mereka bertaubat. Tetapi lanjutan ayat Allah menyebutkan sekali-kali tidak akan diterima taubat mereka. Kalau sekali-kali tidak akan diterima taubat mereka, berarti ada mereka bertaubat? Ada mereka bertaubat, meskipun tidak disebutkan di permulaan ayat. Pertanyaannya, kapan mereka bertaubat? Nah, jawabannya adalah mereka itu bertaubat ketika mereka akan mati. Ketika nyawa akan dicabut, setiap orang kafir dia akan bertaubat ketika itu. Tetapi taubat ketika itu tidak diterima. Siapa contohnya yang disebutkan dalam Al-Quran? Kafir, kemudian bertambah-tambah kekufuran, menentang Nabi Musa, ditenggelamkan dalam laut. Ketika ditenggelamkan dalam laut, baru bertaubat. Tapi taubatnya tak diterima. Siapa dia? Fir'aun.
Jadi memahami ayat ini mesti memahaminya dengan cerdas. Jangan memahaminya melalui kata-kata yang tersusun begitu saja. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman, kemudian bertambah-tambah kekufuran mereka, kemudian terus mereka mati, kemudian ketika mati mereka bertaubat, sekali-kali tidak akan diterima taubat dari mereka. Karena taubat itu kapan diterima? Kalau bertaubat juga dengan sungguh-sungguh, baru diterima kalau taubat itu sebelum kematian, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi seorang hamba itu belum lagi mengeluarkan gar dari mulutnya. Makna gar ini nyawa ditarik dari badan, maka seseorang akan mengeluarkan sebelum suara itu keluar bertaubat, taubat diterima. Tapi kalau suara itu sudah keluar, ketika itu baru bertaubat, taubat tidak akan diterima. Maka jangan menanti-nanti taubat. Apa sebab? Sebab kita tak tahu kapan kita mati. Karena ada orang menanti-nantilah umur 40 nanti barulah saya bertaubat. Nantilah kalau lah pensiun saya, barulah saya bertaubat. Nanti uang taspen saya akan gunakan untuk naik haji, untuk korban, untuk berinfak dan bersedekah. Oh jangan, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Terlambat bertaubat, menyesal untuk selama-lamanya. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Lan tuqbala taubatuhum, sekali-kali tidak akan diterima taubat mereka. Wa ulaika humuddallun, dan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Disebut sesat bermakna menyimpang dari jalan yang benar. Apabila sudah menyimpang dari jalan yang benar, tidak akan mungkin sampai ke tujuan. Tujuan pergi ke Padang umpamanya, maka kalau ikuti jalan yang benar sampai ke tujuan. Tapi kalau tersesat, mungkin sampai ke Padang? Tidak. Tujuan kita adalah redha Allah. Tujuan kita adalah redha Allah. Dengan redha Allah kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tujuan kita adalah surga. Tapi kalau sudah tersesat, sampai ke surga? Tidak. Mereka itulah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang sesat. Nah, apabila tersesat, sesat, maka tidak akan mungkin sampai ke surga. Kalau tak sampai ke surga, sampai ke mana? Ke tempat satu lagi, karena dua saja tempat pada akhirnya. Kalau tidak di surga, di neraka. Maka orang yang kafir kemudian taubatnya terlambat, ketika mati baru bertaubat, maka tempatnya di dalam neraka. Ini makna ayat. Mau berada di mana nanti? Kita sendiri yang memilihnya. Kalau mau berada di surga, ingin kita berada di jalan yang benar, yang sampai ke tujuan nantinya, maka segeralah bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah bagi orang yang dalam kekufuran, tinggalkan kekufuran. Mungkin pengajian tafsir ini didengar oleh orang yang bukan Islam, maka tinggalkanlah kekufuran itu. Tinggalkanlah menyembah berhala, tinggalkanlah menuhankan selain Allah. Nabi Isa itu bukan Tuhan, patung-patung itu bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta dan menciptakan diri kita. Tinggalkanlah kemusyrikan, tinggalkanlah kekufuran, bertaubatlah kepada Allah dengan memeluk Islam sebelum terlambat. Kalau tidak, termasuk ke dalam orang yang sesat, yang pada akhirnya nanti ditempatkan di dalam neraka. Dan kita pula apabila telah berada dalam agama Islam, maka pastikan tetap dalam agama Islam. Mohonlah kepada Allah supaya ditetapkan hati ini di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, tetapkanlah kami dengan petunjukmu, sehingga kami tetap berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau berikan dahulu kepada para nabi dan rasul,
yang kau berikan nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan engkau berikan kepada kami jalan orang-orang yang sesat ataupun jalan orang-orang yang engkau murkai. Jalan orang-orang yang engkau murkai ataupun jalan orang-orang yang sesat. Berikutnya lagi ayat yang ke-91, Allah menyebutkan pula, susunan katanya hampir sama, tetapi ada perbedaan. Nah, di perbedaan itu ada penjelasan tambahan. Permulaannya sama, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kufar, dan mereka itu mati dalam keadaan kufur. Mereka mati dalam kekafiran. Kalau sebelum ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman. Ada kata setelah mereka beriman, bermakna menerangkan tentang perjalanan hidup di dunia ini. Yang mana dalam perjalanan hidup di dunia, mereka dahulu beriman, kemudian mereka kafir, kemudian bertambah-tambah kekufuran. Nah, ayat ini pula, sesungguhnya orang-orang yang kafir, kemudian Allah terangkan, kemudian mereka mati. Maka ayat ini menjelaskan tentang akhir dari perjalanan hidup di dunia. Kalau tadi proses yang dijalani ketika hidup di dunia bertambah-tambah dalam kekufuran, ayat ini pula akhirnya dari perjalanan hidup di dunia yang bertambah-tambah dalam kekufuran itu akhirnya mati dalam kekufuran. Kematian adalah yang memisahkan kita antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan di akhirat nanti. Kita akan jalani alam barzah, yaitu alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Kalau sudah mati, tidak akan mungkin bisa kembali ke dunia ini. Kalau sudah mati, bermakna akan menerima balasan yang abadi. Tidak akan mungkin bisa merubah diri. Mau merubah diri ketika hidup di dunia sebelum kematian. Maka ayat ini menerangkan tentang kesudahan dari orang yang kafir, yang tetap dalam kekufuran, yang bertambah-tambah dalam kekufuran. Kesudahan mereka adalah mati dalam kekufuran. Kemudian Allah terangkan, fala yuqbala min ahadihim, maka sekali-kali tidak akan diterima dari setiap orang dari mereka itu. Tapi dalam ayat ini disebutkan min ahadihim, dari seseorang mereka. Maknanya min ahadihim, dari seseorang mereka, dari setiap orang dari mereka, bermakna tanpa terkecuali siapapun mereka itu yang mati dalam kekafiran itu tidak akan diterima dari mereka mil'ul ardi zahaban, tidak akan diterima dari mereka untuk memperbaiki keadaan mereka yang mati dalam kekafiran itu, meskipun mereka memberikan sepenuh bumi ini berupa emas. Tapi kira-kira mungkin tidak sepenuh bumi ini berupa emas? Tak mungkin. Ada gunung emas di bumi? Tidak ada. Ada lembah emas di bumi? Tidak ada. Ada pasir emas? Semua pasir emas, semua tanah emas, semua besi emas? Kan itulah bumi. Tapi tidak akan mungkin. Bermakna apa makna ayat ini? Makna ayat ini, kalau sudah mati dalam kekafiran, maka apapun usaha adalah sia-sia. Meskipun usaha itu usaha yang sangat hebat sekali. Kalau dahulu ketika dunia kalau memberi, berapa banyak bisa kita beri? Paling-paling kita beri sebanyak yang kita miliki lah. Dan yang kita miliki itu tidaklah sepenuh bumi ini. Lebih mudah sebenarnya untuk memperbaiki diri ketika hidup di dunia berbanding memperbaiki diri, dan ini bukan bandingan pula sebenarnya, berbanding memperbaiki diri kalau sudah mati. Kalau sudah mati tak bisa buat apa-apa, mustahil. Inilah kata yang sesuai, mustahil untuk memperbaiki keadaan apabila sudah mati dalam kekufuran.
Maka nasihat Nabi Ibrahim, nasihat Nabi Ya'qub, nasihat para nabi kepada anak-anak mereka sebelum para nabi ini meninggal dunia, ketika para nabi ini di usia tua, anak-anak mereka dikumpulkan semuanya, kemudian mereka memberikan wasiat. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, Nabi Ya'qub pun juga berwasiat kepada anak-anaknya, sesungguhnya Allah telah memilih untukmu agama, yaitu agama Islam, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Kalau kita orang-orang beriman, kita ini mesti mencontoh Nabi Ibrahim, karena dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim itu sebagai uswah, sebagai contoh bagi kita. Nah, maka wasiatkan pula lah kepada anak, wahai anak-anakku, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Kalau tidak, nanti kamu tidak akan berkumpul bersama kami nanti. Kami di tempat lain, kamu pun di tempat lain. Sementara kita ingin ketika kita nanti di akhirat, kita ingin berkumpul kembali sebagaimana kita berkumpul di dunia ini. Maka ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang kafir, yang bertambah-tambah kekufuran mereka, kemudian mereka mati dalam kekufuran. Kalau sudah mati dalam kekufuran, apapun yang dibuat selama hidup di dunia sia-sia. Kalau mereka ingin memberikan semua yang mereka miliki, akan sia-sia. Tetapi kalau sudah meninggal dunia, mungkin memberikan lagi? Tidak, karena seseorang apabila sudah meninggal dunia masih lagi memiliki harta? Tidak, harta yang ia miliki ketika hidup akan diwarisi oleh ahli warisnya. Lalu makna ayat ini ingin menjelaskan kepada kita, sia-sialah apabila berkeinginan melakukan kebaikan setelah kematian. Maka kalau mau melakukan kebaikan, lakukanlah sebelum kematian. Buat sekarang ini, jangan buat nanti. Maka banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penyesalan setelah kematian. Ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. Tidak berguna harta bendaku, tidak bermanfaat kuasaku, bagi yang memiliki kuasa ketika dunia. Karena rupanya kekayaan dan kekuasaan tidak memberikan manfaat apa-apa setelah kematian. Karena dahulu ketika di dunia berbangga dengan harta yang dimiliki, dengan kuasa yang dimiliki, rupanya setelah kematian tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Berikutnya lagi, walau iftadabi, dan kalaupun menebusnya. Sekarang ini kata menebus pula disebut. Kalau tadi kata memberikan, meskipun memiliki emas sepenuh bumi ini, diberikan untuk, bukan kita sebut menebus ya, untuk memperbaiki keadaan yang buruk, yaitu kematian dalam kekufuran, sia-sia. Satu lagi, menebus pun sia-sia. Apa makna memberikan dengan menebus? Ini bisa kita bawa ketika memahami sesuatu yang kita lihat di pengadilan umpamanya, ketika di dunia ini. Umpamanya, ada orang punya banyak harta, dia melakukan kesalahan, kemudian dibawalah dia ke pengadilan. Hakim akan menjatuhkan hukuman ke atasnya, kemudian hartanya itu dibawa ke hakim, diberikannya kepada hakim. Mudah-mudahan hakim itu akan membebaskannya dari pertuduhan. Bermakna dia telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari penghukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, hakim telah menetapkan hukuman ke atasnya 10 tahun penjara.
sudah. Kemudian dia punya banyak harta. Kemudian kata hakim, kamu bisa dikurangi 10 tahun menjadi 5 tahun asalkan kamu membayar 500 juta umpamanya. Maka dia berikan 500 juta untuk menebus. Dengan adanya pemberian tersebut, maka yang 10 tahun menjadi 5 tahun. Kalau kamu punya 1 miliar, maka kamu bebas umpamanya. Itu namanya tebusan. Nah, di hari selepas kematian, pemberian tidak berguna, tebusan pun tidak berguna. Apabila Allah telah menetapkan keputusan ke atas seorang hamba untuk disiksa, maka tidak akan ada siapa yang bisa melepaskan diri dari siksaan Allah melalui pemberian yang diberikan ataupun melalui tebusan yang diberikan. Kedua-dua usaha itu sia-sia. Oh, kalau begitu keadaan bermakna penentu hidup kita sekarang ini. Jangan lalai sehingga kematian mendahului kita sebelum taubat kita lakukan. Karena ada sekarang ini yang bersenang-senang melakukan kesalahan dan kekufuran, seakan-akan tidak akan mati-mati. Padahal orang yang seumur dengannya sudah banyak yang meninggal dunia. Seakan-akan dia masih lama hidup lagi. Nah, orang yang seperti ini nanti akan menyesal. Dan satu lagi Allah sebutkan di penghujung ayat, wa ma lahum min nasirin. Sebelum wa ma lahum min nasirin, ulaika lahum azabun alim. Mereka itu bagi mereka azab yang pedih. Nah, jadi apabila mereka tidak mampu berusaha apa-apa untuk melepaskan diri dari siksaan, dari azab, maka mereka akan menjalani azab tersebut. Azab yang bagaimana yang mereka jalani? Allah sebutkan azabun alim, azab yang pedih. Apa makna pedih? Apa makna pedih? Ada kalanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran bagi mereka itu azab yang besar, azabun azim. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan azabun muhin, azab yang menghinakan. Tapi dalam ayat ini Allah menyebutkan azabun alim, azab yang pedih. Apa makna pedih? Kalau mau tahu makna pedih, ambil pisau yang tajam, kemudian sayat-sayat kulit kita ini sampai ke dagingnya, kalau bisa sampai ke tulangnya. Terbuka, keluar darah, menganga daging kita. Ambil limau, ambil jeruk, kemudian teteskan airnya itu ke daging yang terbuka tersebut. Bagaimana rasanya? Itulah dia makna pedih. Karena tidak akan mungkin bisa disebutkan dengan kata-kata makna pedih, karena ia kaitan dengan perasaan yang dilalui. Bagaimana? Laluilah dengan melakukannya sendiri. Dan biasanya kata pedih ini kaitannya dengan kulit yang merasa. Kemudian satu lagi, kata pedih ini kaitannya dengan hati yang merasa. Kulit pedih kalau digores, luka, kulit merasa pedih. Kemudian kalau ada orang yang mengata-ngata keji, buruk, maka hati kita pun menjadi pedih. Jadi kepedihan itu dari permukaan kulit, kemudian juga pedih itu sampai ke hati yang paling dalam. Bagi mereka yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu yang mati dalam kekufuran, bagi mereka kepedihan mulai dari kulit sampai ke hati. Bermakna azab yang sangat dahsyat sekali, karena meliputi seluruh tubuh dari luar hingga dalam. Kalau sudah memahami ayat seperti ini, maka semestinya membuat kita menjadi takut. Nah, takut ini yang dinanti dari kita sekarang ini. Karena ramai sekarang ini yang banyak melakukan pelanggaran di luar sana adalah karena tidak punya rasa takut. Orang yang punya rasa takut akan menahan diri dari melakukan pelanggaran. Maka Allah menyebutkan orang yang punya rasa takut baginya surga.
Waliman khafa maqama rabbih, maka bagi siapa yang takut kepada tempat berdirinya nanti di hadapan Allah, maka baginya jannatan, baginya 2 surga. Allah sediakan 2 surga, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Bukan 1, 2 surga. Karena punya rasa takut, yang dengan rasa takut itu maka ia tidak akan melanggar. Maka ayat Al-Quran yang seperti ini kita bahaskan, kita ikuti maknanya sehingga menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan rasa takut. Itulah dia bimbingan dan petunjuk sehingga kita menjadi terpelihara. Ada lagi yang mendatangkan rasa takut di ujung ayat, yaitu wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka seorang penolong pun. Jangan harap ada yang akan menolong. Kalau di dunia ini mungkin ada yang menolongnya, mungkin keluarganya orang yang kaya, orang yang berkuasa, mungkin keluarganya ada yang memiliki kedudukan yang tinggi, mungkin bisa menolongnya. Tapi kalau di akhirat tidak akan ada siapa yang bisa menolong. Apa maknanya ini? Maknanya kalau tidak ditolong bagaimana? Kalau ditolong mungkin akan diringankan azab. Tapi kalau tidak ditolong, tidak akan mungkin diringankan azab. Bermakna azab yang pedih itu mulai dari kulit yang paling luar sampai ke hati yang paling dalam, akan ia rasakan kepedihan selama-lamanya tanpa dikurangkan sedikit pun, karena tidak ada sesiapa yang bisa menolongnya. Bagaimana ketika itu? Bisa bayangkan? Kalau di dunia ini dekat-dekat ke 17 Agustus ada keringanan, dapat remisi, diringankan 10 tahun jadi 8 tahun. Kemudian nanti masuk pula tahun baru, dapat lagi keringanan. Dekat ke raya, dapat lagi keringanan. Perilakunya baik, tak ada dia melakukan apa-apa lagi, maka dapat lagi keringanan. Tetapi di akhirat, apabila memilih kekufuran dan tetap dalam kekufuran, bertambah-tambah melakukan kekufuran dan mati dalam kekufuran, maka azab untuknya selama-lamanya dan tidak akan dikurangkan sedikit pun, dan tidak ada siapa yang bisa menolong. Maka ayat ini menjadi ancaman yang menakutkan, dan sepatutnya ancaman yang menakutkan ini mendatangkan rasa takut, dan dengan rasa takut mudah-mudahan kita dapat memelihara diri sehingga kita tetap memelihara keimanan sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita tetap memeluk agama Islam sampai kita meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Inilah dia 2 ayat yang menjadi pengajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan bukan hanya untuk kita, kita sampaikan juga kepada anak-anak kita, keturunan kita, karena kita ingin diri kita dan keluarga kita selamat di dunia ini dan selamat di akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hidup kita ini bukan untuk dunia ini. Sampai masanya dunia ini akan kita tinggalkan. Harta yang banyak kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan, kekuasaan akan berakhir, dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang abadi, dan kehidupan yang abadi itu adalah akhirat, yaitu yang akan kita lalui selepas kematian. Mudah-mudahan dengan 2 ayat ini membuat kita menjadi lebih berhati-hati, berwaspada, dan membuat kita menjadi lebih memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.